lagi acara Kongko Budaya bersama Kang Rahmat Jabaril, oke, Iril Herman, dan hari ini kita akan bahas tentang identitas seni kita ya. Ya. Nih, kita mulainya dari mana nih Kak? Identitas seni ini kita. Bicara tentang identitas ya, bicara tentang sebetulnya dalam konteks seni. Ya. Saya jadi ingat pepatah almarhum Joko Pekik yang baru meninggal. Iya, gimana Kak? Seniman kalau tidak mengenal dirinya, berarti seniman itu sakit jiwa. Apa yang dimaksud mengenal dirinya dalam konteks kesenian? Ya. Kayak gitu. Setiap seniman pasti belajar tentang bagaimana membaca dirinya, membaca dirinya lewat teknik-teknik seni, baik seni rupa, sastra, musik, teater, atau yang lainnya. Itu sebagai media. Tapi pada hakikatnya berkesenian itu sebetulnya adalah dia, seniman, sedang membaca dirinya. Membaca dirinya, karena kan kalau bicara tentang seni kan abstrak gitu ya. Selalu dinamis gitu, kayak gitu. Tetapi soal kedirian itu tidak pernah abstrak, karena itu sebagai ontologisnya gitu ya, sebagai hakikat adanya dari seniman itu. Nah, jadi kemudian persoalan kreativitas segala macam kayak Pablo Picasso misalnya ya, dia kan berubah, ada periode biru, periode kubis segala macam. Itu oke, tapi kita bisa melihat dari jejak itu ada warna, ada baunya, itu Picasso kelihatan gitu. Misalnya pada musik Harry Rusli misalnya ya, Harry Rusli ya musiknya. Walaupun dia eksploratif gitu ya, ini Harry Rusli gitu, gue udah kenal nih Harry Rusli gitu ya. Dede Haris juga gitu ya, dia eksplorasi segala macam. Ini Dede Haris. Iwan Fals misalnya ya, Iwan Fals kan khas dengan vokalnya gitu dari Iwan Fals itu. Ya akhirnya sekarang banyak diikuti oleh generasi muda gitu. Saya bilang setiap orang pasti punya keciri khasan sendiri, identitas diri. Nah, ini penting. Cuma yang lebih penting lagi bagaimana kemudian si kekhasan-kekhasan seni itu juga dicatat gitu ya. Karena apa? Karena catatan itu tidak akan pernah punah. Gitu ya, karena itu khasanah itu. Khasanah itu bisa betul. Membuka pikiran, membuka cakrawala gitu. Memang tidak semudah bagaimana kita menuliskan karya seni yang bicara tentang soul gitu ya, bicara tentang jiwa, kemudian direpresentasikan dalam logika itu tidak semudah itu. Tapi paling tidak pokok-pokok pikirannya ada gitu loh. Pokok-pokok pikiran dari seninya tuh ada. Pokok pikiran dari Dede Haris tuh apa sih sebetulnya? Nah, itu yang kita ingin tahu gitu loh. Misalnya dalam bentuk permainan nadanya seperti apa, petikannya. Nah, itu pokok pikiran dari tekniknya itu kan harus tahu. Kemudian syair-syairnya, apa keciri khasan dari Dede Haris itu. Nah, itu yang harus dituliskan kayak gitu. Semua bidang kesenian tuh harus ditemukan pokok-pokok pikirannya itu. Paling tidak lah oleh si senimannya, paling tidak. Kalau misalnya tidak ada kritikus, senimannya kalau toh dia tidak bisa mencatat, ngobrol lah dengan penulis misalnya atau apa gitu. Nah, dewasa ini di Bandung, mungkin di Indonesia jarang sekali, beda dengan zaman dulu, zaman Sanento, Yuliman, terus ada juga kritik seni juga sekarang udah mulai hilang di media-media sosial atau di media mainstream kayak gitu juga udah hilang gitu ya. Saya lihat nggak ada, dan sepertinya berkesenian itu mengalir begitu saja, dan itu tuh setelah itu hilang. Sekarang gelombang kesenian tuh begitu dahsyat, dari musik sampai seni, terutama seni modern dan kontemporer itu terus gila gitu ya. Anak-anak budaya sekarang itu sampai ada orang yang harganya bisa miliar-miliar satu lukisan misalnya, seperti itu ya. Tetapi cakrawala pikirannya itu yang justru nggak ada ya. Dulu
kita ada Tempo, misalnya ada Pikiran Rakyat, ada Kompas gitu ya. Sekarang kita jarang loh baca-baca itu. Aku cari itu nggak ada penulisnya. Ketika saya ngobrol dengan teman-teman di PR, misalnya yang di Bandung, Kang, cariin dong penulis penulis budaya yang dia mau mobile, yang kritis. Kehilangan orang. Dan anak muda ini lebih seneng nulis di medsos hanya pendek-pendek gitu di Instagram. Real, kau kan sebagai seniman, terus aku pengen jadi menarik ini. Jadi pergulatan seperti apa yang harus dilakukan oleh seniman sehingga sampai Dede Aris misalnya, sampai dia menemukan ini. Dan aku yakin itu bukan karena ini dia ya, tapi tiba-tiba orang luar yang dengerin ini Dede Aris ini sampai tulisan juga kan gitu Melo, ini tulisan sini gitu. Pergulatan apa yang harus dilakukan sampai seperti mereka dapetin seperti itu? Saya ingat dulu saya waktu pernah ya dianggap guru juga ya bagi saya. Misalnya pelukis Sunyana Kerton. Dia bilang kalau kamu ingin menemukan, karena gini ngomongnya tuh karakter gitu. Menemukan karakter. Jadi melukis itu bukannya indah, bukannya bagus yang kamu cari, tapi hidup. Jadi begitupun ketika kamu main musik, bukannya indah harmoninya, tetapi bagaimana kamu menonton musik itu, kamu terasa hidup di situ gitu loh. Kayak gitu. Karena kenapa begitu? Karena si seni itu hubungannya dengan jiwa. Seni itu representasi dari hidupnya jiwa gitu loh. Jadi kalau seni tidak merepresentasikan hakikatnya jiwa, ya bukan seni itu. Seni kan hidupnya di situ. Iya, seni itu di situ. Iya, betul. Ada yang menyelip gitu di dalamnya tuh, ada sesuatu. Nah, itu yang kamu bermain-main logika segala macam dengan dasar referensi filsafat, misalnya sejarah filsafat lah gitu ya. Dengan mengotak-ngatik bahasa, misalnya kayak gitu. Tapi kemudian seninya tidak tersentuh. Pernah ada pameran tempo hari, saya tidak sebutkanlah nama-namanya. Ada pameran tentang pemandangan kayak gitu ya, karya-karya pemandang. Dan yang saya tahu dari para pelukis itu ya, dulu Mo Indi lah katakanlah, Mo Indi mungkin pernah dengar. Mo Indi itu mereka melukis langsung on spot gitu ya. Mereka datang ke pinggir gunung ya, ngelukis gunung gitu, kayak gitu. Dan kerasa nilai hidupnya itu gitu ya. Nah sekarang nggak gitu. Lihat di HP atau lihat foto gitu, digambar kayak gitu. Itu beda hasilnya. Beda. Hanya dia melahirkan ya teknisnya bagus gitu ya, bagus. Tapi kemudian hidupnya tetap, soal hidupnya seni itu nggak ketemu gitu. Makanya saya bilang kemarin, saya ada teman lah, karya saya bagus ya. Saya bilang gini, melukis seng plat dengan melukis kulit itu beda. Karakter plat dengan karakter kulit daging itu beda. Nah, kan ada yang melukis potret wajah gitu ya, tapi rasanya rasa plat, jadi mengkilat gitu aja. Kan beda dengan ini gitu loh. Nah, soul itunya yang tidak dapat. Itu bagaimana caranya untuk menemukan itu? Yaitu pertama, kalau saya dulu diajarin tuh sehari harus 100 sketsa. Kamu datang ke pasar Ciroyom atau ya waktu itu saya diajar pasar Ciroyom, coba kamu sket pasar Ciroyom 100 sehari. Setelah itu kamu boleh datang ke saya. Itu dari pagi sampai jam 10 mau muntah. Udah gitu panas ya, jam 12 udah lapar. Awalnya kita takut ya, takut sama bentuk gitu ya, perspektifnya yang kan kita terjebak oleh objek. Iya. Bukan objek itu menjadi objek dan saya itu harusnya menyatu. Tapi kalau waktu ya awal-awal belajar, objek itu terpisah, berjarak gitu. Kayak gitu. Jadi saya tuh harus ngikutin perspektifnya, dan itu yang membuat enak gitu ya. Bosen. Tapi lama-lama terus kejiwai, ketemu oh gini ini caranya. Akhirnya dengan spontan akhirnya muncul gitu. Dan beda gambar yang terjebak pada objek dengan gambar yang lahir dari jiwa dengan objek yang sama gitu. Akan hasilnya beda. Dalam konteks musik juga gitu, atau seni-seni yang lain gitu, sama. Jadi ketika bicara tentang musik gitu ya,
karena saya bukan orang musik, tapi saya bisa menikmati mana yang yang dibuat-buat, mana yang benar-benar dia serius. Kalau kita lihat Nina Simone misalnya ya, penyanyi jazz ya, Nina Simone, walaupun dia hanya main piano gitu, tapi kita tuh larut gitu loh, ke bawah ke alam imajinasinya dia gitu kalau nonton. Si siapa yang Queen itu ya, juga hanya main piano gitu ya, tapi bisa membuat penonton yang begitu ribuan orang itu terhipnotis gitu. Ada energi ada magnetik estetik kalau istilah saya tuh. Jadi ada kekuatan yang menyedot rasa dan pikiran orang. Itu seni. Ada magis. Ada magis. Kayak gini, kalau kita lihat karya-karya anggota Lekra, itu kan pesannya tuh kuat ya, hidup banget gitu. Karena kan ada kalau nggak salah turba ya, turun ke bawah itu kan. Jadi lupakan gayamu, bahkan lupakan dirimu, kau tinggal di desa, kau tangkap energi desa itu, sampai kau itu baru kau bikin karya. Iya. Nah, spirit kayak gitu tuh nggak ada sekarang. Sudah nggak ada. Di lembaga-lembaga pendidikan kita nggak diajarin lagi kayak gitu. Jadi kan karya-karya Lekra itu kan bertenaga betul gitu. Sekarang itu kan sekolah apalagi dibatasi 5 tahun. Nah, di mana ada sekolah seni hanya dibatasi 5 tahun. Jadi tukang. Jadi hanya diajarin teknik. Garis juga belum tentu benar gitu ya. Udah diganti lagi pelajaran. Ya makanya lihat hasil produk seninya juga akhirnya mereka main-main seni kontemporer yang salah juga pemahaman kontemporernya. Seperti itu. Dan selain bikin sketsa sehari 100, apa lagi yang kau lakukan waktu itu? Atau mungkin dilakukan oleh seniman-seniman besar menurut ya selain nyeket, terus aku dapat pelajaran juga dari almarhum Pak Rudiat. Kalau dia menggambar, itu si objek itu diseket dulu beberapa kali. Misalnya saya nyeket nyeket gelas gitu, mau gambar gelas, saya seket. Nah, terus si seket pertama itu jadi objek untuk seket kedua. Seket ketiga diseket lagi untuk seket keempat, akhirnya sampai ketemu bentuknya kayak gitu. Itu ada pelajarannya juga seperti itu. Terus kemudian teater nih. Teater saya walaupun bukan orang teater, tapi saya pernah belajar memahami teater, bagaimana kemudian karena di Gerbong tuh ada komunitas teaternya. Kan saya harus mengajarkan mereka gitu. Prinsip-prinsip berteater itu seperti apa. Itu juga saya ajarin bagaimana belajar olah tubuh yang benar gitu. Belajar olah vokal yang benar, belajar olah sukma yang benar itu diajarin. Sampai kemudian bagaimana mereka punya kepekaan dan kemudian ada kebebasan berimajinasi kayak gitu. Nah, itu sempat saya juga pelajari tuh bagaimana bentuk-bentuk teaternya si siapa yang orang Jerman tuh Bertolt Brecht kayak gitu-gitu. Saya nonton videonya, Godot itu menunggu Godot. Nonton videonya terus nilai teks-teksnya kayak gini, dan saya renungkan, saya eksplorasi. Memang ada beda sejarah sosial politik yang itu kan mempengaruhi imajinasinya para seniman di sana dengan imajinasi di sini. Ada pembeda antara budaya politik di Jerman pada zaman itu dengan budaya politik di kita zaman walaupun zaman fasisnya pada itu ya, zaman Soeharto kan zaman itu, tapi kulturnya beda ininya, dan itu tuh mempengaruhi model-model gaya seni kita. Nah, itu jadi artinya ketotalan kita. Selain kalau seni rupa ya caranya yaitu dengan latihan nyeket. Hendra Gunawan juga dulu pernah nyampein ke murid-muridnya bahwa kalau menggambar itu jangan dulu buru-buru ke warna, harus sket dulu gitu yang benar, sampai kemudian sketnya itu ketemu, baru nanti main warna kayak gitu. Nah, kalau yang sekarang jarang loh, saya pernah ya lihat ya bagus gitu ya, bentuk proporsinya, anatominya tuh benar gitu ya. Tapi tadi itu soalnya itu yang nggak ketemu, nggak ketangkep ya. Karena hanya terjebak pada teknik. Coba lihat yang adu ayamnya Avandi itu kan, wah gitu ya. Coba bisa dibedakan ya lukisannya Avandi yang judulnya Ibu dengan lukisannya adalah tokoh
Barley kalau nggak salah, ada ibu lukisan ibu, saya punya dulu katalognya, lukisan ibu yang Apandi dengan lukisan ibu yang Pak Barley itu sangat beda. Jadi masing-masing merepresentasikan dirinya sendiri. Dan dari situ ketahuan latar belakang pendidikan. Bahkan kasarnya nggak persetan juga orang nilainya bahwa ini ya ini gitu kan sebenarnya. Dan itu ketahuan latar belakang pendidikan mereka dari karya itu. Kan kalau kita belajar dari di lembaga-lembaga formal itu kan referensinya Barat. Yeah. Di Barat itu bicara tentang seni, struktur perspektifnya terukur. Garisnya harus sekian, ini sekian. Sangat matematis sekali gitu ya. Nah, kalau kita lihatnya Apandi, walaupun memang ada pengaruh Barat juga gitu ya, tapi rasa ininya itu sangat beda banget dengan Barat gitu ya. Coba lukisan ini bisa dilihat lah, mungkin teman-teman, lukisan ibu yang dibuat oleh Apandi dengan lukisan ibu yang dibuat Pak Barley itu beda sekali. Pada Apandi itu tidak kelihatan batas garis. Si lukisan ibu tuh kayak bulat aja hidup gitu, tapi ekspresif gitu, hidup gitu. Jadi si karya itu kalau dalam dunia persilatan itu seperti tidak terukur jurusnya, tahu-tahu kayak jurus pendekar mabuk gitu loh, tahu-tahu mukul gitu loh, udah kena kayak gitu. Itu pada karya kalau saya menganalogikannya seperti itu. Lukisannya Apandi itu tidak ketemu jurusnya, tahu mukul gitu loh, kayak gitu, trek gitu. Ya, kalau Barley ketahuan, ini garisnya dari tarikan garisnya dari sini, tarikan garisnya karena akademis. Gitu. Ya kita lihatlah teman-teman misalnya di sini Rupa ITB udah kelihatan garis-garisnya gitu ya. Yang beda dengan isi. Kalau isi, tapi nggak tahu yang isi sekarang. Isi Solo maksudnya. Jogja. Gitu. Itu beda antara pokoknya pengaruh tradisi Barat dengan kalau Jogja kan dulu Kesanggaran awalnya tuh isi Jogja. Beda dengan ITB. Kalau ITB langsung dari orang Belanda pada waktu itu diajarinnya. Sangat beda. Nah, maksud saya bagaimana kemudian kita bisa menemukan jati diri itu. Kalau kita atau jangan-jangan pertanyaannya justru nggak penting pertanyaan itu. Kan kalau asal dia jujur aja berekspresi kan nggak penting juga. Artinya kenapa harus target harusnya dari jati diri gitu. Iya, kalau dia sudah nemu nggak perlu ada pertanyaan. Nah ini gua gitu loh, gitu. Ini gua ini, lu mau ngapain lagi gitu, kayak gitu. Dan pertanyaan itu hadir karena ada kritik di situ ya. Kok rasanya lu kan tiap hari makan jengkol gitu lah, makan dengan tangan yang kayak gitu. Kalau lihat dari makannya, tapi bahasa seninya kok kayak gini gitu loh. Sangat kan gini, di Barat itu Barat itu selalu menunjukkan sesuatu. Kalau lihat misalnya drama selalu satu arah. Beda dengan drama kita. Kayak lenong, kayak apa, itu antar penonton dengan itu cair. Itu seni kita tuh beda loh dengan di sana. Kalau di Barat tuh kita harus fokus, strukturnya harus benar, perspektifnya harus benar, cara pencahayaannya kayak benar. Kalau kita nggak kenal kayak gitu-gitu. Kita main di lapangan, ayo bikin acara tonil, nggak berjarak, nonton ya. Ketoprak gitu loh, main gitu loh, bisa. Dan orang terhibur dengan itu gitu. Asal si penonton tuh kayak semacam bagian dari pengisi acara atau pemain drama itu kayak gitu. Tidak ada jarak antara penonton. Nah, saya tanya juga ke teman-teman orang tua gitu, kenapa seni bagi mereka tuh apa sih sebetulnya gitu ya pada zaman itu? Ternyata persembahan. Bukan bicara soal apa namanya itu, bukan persoalan estetika gitu. Estetika mistis. Mereka itu tidak bicara itu. Mereka itu bicara bahwa seni itu adalah alat untuk persembahan keilahian. Maka lahirlah gotong royong segala macam itulah gitu. Jadi tidak parsial gitu baca seni. Beda dengan Barat. Makanya kan
budaya apa sih namanya tuh? Sekarang tuh ada TED gitu ya. Ada apa? Apa sih yang program TED? Aku pernah diundang tuh. TED itu apa? TED Talk, Jadi dia ngomong pengalaman. motivasi apa? Ya. Kayak gitu. Di kita kan nggak ada kayak gitu. Orang duduk bareng-bareng, riuh gitu loh. Terus kita ngobrol aja gitu, bareng-bareng gitu. Nggak searah ya, kita nggak, banyak arah ya. banyak arah gitu. Jadi tidak satu arah dan tidak berkuasa ruang pada ruang, Ya, tapi kita tidak menjadi berkuasa ruang. Jadi semua manusia yang tinggal itu menjadi ruang bersama gitu. Tidak menjadi kekuasaan pada ruang. Itu yang membedakan antara, itu kan bicara perspektif berpikir, Ya. tradisi perspektif berpikir antara kita dengan mereka itu beda. Makanya konteksnya bagi saya, bagaimana cara mengenal diri kita harus mengenal dulu sejarah kita, siapa sih sesungguhnya kita, gitu, kayak gitu. Pertama, kalau berkaitan dengan seni, jangan-jangan saya selama ini tuh kedewasaan itu sudah tercerabut dari akar kedewasaan nenek moyang kita. Jadi ada batas gitu loh antara kedewasaan nenek moyang kita yang berdasar pada belajar pada alam semestanya. Sekarang kita belajar menjadi bagian dari belajar pada bagian pikiran-pikiran orang luar, kayak gitu. Itu kan ketika mereka menengok ke belakang, itu hanya jadi itu tradisi kita, nenek moyang kita gitu loh. Jadi ada jarak antara sejarah hari kita sama, jadi seolah-olah masyarakat kita itu kehilangan alat pijak dan tidak jelas orientasi karena kita memakan sampah pikiran orang lain gitu loh. Itu menjadi problem. Ini saya pikir kritik saya pada dunia pada peradaban sekarang, dalam dunia politik pun kayak gitu. Kita tuh tidak. Kalau seni yang konservatif kayaknya relatif nggak ada. Sorry, aku dari Jawa ya. Kalau di Jawa itu kan ada dua seni itu ya, seni yang lahir dari keraton ya. Terus amang ada seni dari rakyat ya, kayak drama rakyat, tonil kalau di Sumatera Barat. Jadi kalau seni keraton kayak mahakaryanya itu, magnum opusnya itu kayak tari serimpi. Itu emang filsafatnya setiap gerakan pun, bahkan setiap nafas pun ada tujuannya gitu. Dan itu tentu saja nggak akan tergerus, ya kan? Itu nggak bisa dimodernisasi, nggak bisa dijadi kontemporer karena itu ada karena filsafat Jawanya. Dan kayak keris juga kan, biasanya satu keris itu untuk apa yang pengen dicapai diimpikan oleh raja itu. Makanya biasanya setiap raja pasti punya satu keris itu. Nah, beda dengan kesenian tradisional rakyat ya. Karena istana di sana, rakyat di sini. Kadang-kadang ya itu, jadi ada protesnya, ada ininya gitu loh. Nah, ini juga yang sekarang ini dicoba untuk dimodernisasi gitu loh. Ya, karena memang yang terjadi, yang menurutku justru yang banyak sebenarnya sih karena dua ruangannya beda ya. Kayak seni kontemporer kan ya nggak terkena ini gitu. Jadi kalau kita jujur pengen tahu seni adiluhung di Indonesia, ya seni yang muncul dari keraton. Karena itu masih sampai sekarang masih dipertahankan. Masih dipertahankan. Ya, apa namanya tuh? Kalau yang di keraton itu kan undaknya tuh di atas gitu ya. Karena mereka berhubungan dengan keilahian. Bahwa seni itu ada semacam persembahan gitu, energisitas gitu antara tubuh manusia kayak doa lah gitu ya. Tapi dengan direpresentasikan lewat gerak kayak gitu. Nah, sementara kayak tari serimpi itu kan. Iya. Tapi kenapa pertanyaannya di kesenian yang di masyarakat itu lebih cair dan lebih gampang disentuh gitu ya, maksudnya dieksplor gitu, dipengaruhin kayak gitu-gitu. Kayak calung gitu ya, sama Darso dirubah jadi pop gitu ya. Iya, itu kan gaya-gayanya itu aja. Kan menurutmu gimana itu? Saya pikir karena ini ada pembeda
ada pembeda nilai filosofisnya. Yang satu itu lebih energik, terbuka. Karena kalau bicara keterbukaan, pasti berhubungannya dengan energisitas. Energisitas itu berhubungan dengan ya pergerakan nilai. Terus akan terus berubah. Tapi bagus kalau kemudian nilai dasarnya tidak dihilangkan. Kayak Darso misalnya. Darso mencoba mengeksplorasi tradisi calung dengan pop misalnya. Dan ternyata diminati banget. Dan diminati oleh masyarakat Jawa Barat gitu ya. Karena bisa menyentuh. Dan itu memang kekhasan seni keterbukaan. Beda dengan seni yang tertutup. Iya, betul. Seni tertutup yang keraton itu beda. Seperti misalnya ke dalam konteks tata ruang di dalam dunia ilmu planologi misalnya, kota tertutup itu akan selalu tertinggal daripada kota terbuka. Kota terbuka itu dia akan selalu menerima pikiran-pikiran dari luar, dan dia selalu berkembang, dan itu menjadi kekhasannya. Nilai filosofisnya beda, karakternya beda. Seperti itu. Tapi jangan salah, justru mereka juga sebagai penjaga nilai kan sebenarnya. Penjaga nilai. Jadi bicara nilai dari konsep seni terbuka, tradisi terbuka, itu nilainya itu energisitas. Jadi dinamis sifatnya. Beda misalnya gini, kita lihat kampung adat dengan kampung kota. Dalam konteks arsitektur. Kampung adat itu tidak kayak Baduy, tidak bisa dirubah. Ya udah begitu selamanya. Tapi kalau kampung kota, karena konsepnya terbuka, nilainya terbuka, dinamis kan. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang itu nilai filosofisnya di situ. Jadi cara membacanya seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang seni-seni ritus yang tertutup gitu ya. Kayak misalnya kalau sekarang reak misalnya ya. Seni reak itu seni masyarakat. Itu kadang-kadang dieksplorasi dengan musik jazz, musik apa gitu ya. Kayak diapropriasi gitu loh. Jadi seni tradisi bisa dimasukkan unsur-unsur rasa global. Kok keberatan nggak itu? Saya pikir nggak jadi masalah kalau di dalam konteks. Tapi kalau yang konsep tertutup terus dibuka, nggak boleh, karena memang itu originalitas filosofisnya di situ. Tapi kalau yang konsepnya keterbukaan itu selalu cair. Makanya di dalam gambar Candi Borobudur itu kan ada tahapannya tuh 1, 2, 3. Kalau kita lihat relief, semakin atas semakin tinggi, dia tidak bisa diganggu. Tapi kalau yang di bawah, lihat gambar-gambarnya ada yang macam-macam gitu loh. Itu ciri khas dunia. Jadi itu menggambarkan antara alam spiritual dengan pikiran kita kayak gitu. Nah, yang di atas ini konsepnya harusnya melindungi. Melindungi itu dalam artian gini. Makanya kemarin saya ngobrol ya sama istri saya waktu itu. Kok kubah itu bentuknya kayak gini gitu loh. Kayak sekarang kan ada kongres para sufi tuh. Nah, hasil riset penelitian bahwa itu tuh mangkok, representasi dari mangkok. Jadi mangkok ditutup, terus yang naik ke atasnya itu tongkat sebetulnya. Kan ada kalau dilihat masjid, gereja kayak gitu-gitu kan. Itu tuh tongkat. Nah, bulan sabit itu ya. Tapi ada tongkatnya kan gitu. Nah, yang ininya kubah itu artinya mangkok. Jadi itu tuh menutup sebetulnya makanan mereka gitu, para sufi itu. Nah, itu tuh jadi bahan arsitektur. Artinya si mangkok ini tuh mewadahi, melindungi gitu loh. Melindungi yang di bawah bagian perut, bagian apa gitu, makanan segala macam tuh harus benar segala macam kayak gitu. Itu aturan gitu kayak gitu. Itu kan sudah diterjemahkan oleh para pemikir, para sufi dahulu ya kayak gitu, bahwa kehidupan tuh memang ada atas, ada bawah, ada tengah, ada bawah kayak gitu. Ya sampai sekarang ya kalau kita bicara tentang seni, bicara tentang dunia kesenimanan pasti bicara tentang ide, gagasan, kreativitas. Tapi kalau bicara tentang politik praktis ya kita bicara ngejelekin orang ya gitu loh.
itu kan lebih rendah di bawah. Di bawah. Ya, masa saya sebagai seniman harus ngobrolin kayak gitu-gitu, itu kan tingkat bawah itu. Saya turun derajat dong kayak gitu. Terus ada juga yang ngomongin strategi waktu segala macam, ada yang juga ngomongin perilaku hidup gitu orang. Itu beda tingkatan dalam kehidupan juga. Seperti itu. Jadi kembali pada konteksnya identitas tadi, bahwa bagaimana cara menunjukkan identitas. Ya pertama, untuk semua bidang kesenian gitu ya, bidang kesenian sehari 2 jam aja berlatih. Baik musik, untuk musik misalnya biar dia ketemu dirinya 2 jam gitu. 2 jam dia berlatih minimal. Semua bidang termasuk seni rupa juga begitu. 2 jam itu teknisnya. Nah, yang kedua, ya harus banyak pengetahuan ya. Baca buku lah ya. Baca buku. Itu untuk otak, tapi untuk jiwa untuk apa yang dilakukan? Untuk jiwanya sehari 2 jam. Ya, apa yang perlu dilakukan untuk pergulatan jiwanya? Ya berlatih. Kalau dalam konteks seni, latih kan untuk teknis, skill. Skill itu nanti untuk berhubungan melatih jiwanya. Kayak gini, setiap manusia itu pasti punya pengalaman batin dan pengalaman intelektual. Nah, itu harus disematkan dalam dunia kesenian. Seniman itu dia harus punya pengalaman intelektualnya, baca buku, diskusi segala macam kayak gitu. Pengalaman batinnya pasti dia punya pengalaman hidup batin. Pasti setiap orang akan mengalami, walaupun dia orang kaya, mengalami kepedihan, kesedihan, beban psikologis kayak gitu. Itu pengalaman batin. Makanya ada teman, wah saya jadi korban korban kekerasan rumah tangga. Nah, ada yang curhat ke saya gitu. Nah, saya bilang, kalau kamu seniman itu justru jadi modal, kekayaan, bukan jadi penderitaan, jadi modal. Itu justru saya dulu untuk sampai kemudian ingin tahu hakikat batin saya disuruh puasa loh sama guru saya, guru gambar saya tuh. Suruh puasa 3 hari, hanya makan beras. Beras? 1 biji. Beras mentah? Beras mentah, sama air kelapa. 3 hari itu sampai lemas badan tuh. Setelah itu kedua, saya berlatih bagaimana menghadapi arus air sungai. Bayangin sungai Ubud itu kan kanuragan itu bukan? Iya, saya berpikir pada waktu itu ini diajarin ilmu kanuragan atau belajar seni. Nanti kamu rasain sendiri. Itu saya coba berendam di air. Nah, kan waktu itu zaman-zaman tahun 80-an tuh di daerah Ubud tuh kan masih orang kalau ibu-ibu mau ke air tuh kan beda di kota, seperti di kota. Saya kebiasaan ikut. Kok ininya bagi mereka biasa kan gitu. Tapi bagi saya kan itu luar biasa. Sampai saya dikebuk batal, harus kamu konsentrasinya nggak benar tuh. Akhirnya saya harus ngulang lagi 3 hari. Kalau udah mau selesai, ngulang lagi 3 hari. Makan beras lagi. Wah, itu lemas. Itu apa yang dirasakan? Ya, kekayaan batin apa? Ya. Nah, pada waktu itu setelah beres semua pelajaran gemblengan itu, pelajaran batin tadi, Kopassus seni tadi, saya coba waktu itu belajar ngedengerin nih kan kalau di Ubud tuh ada semacam wejangan pendanda gitu ya, ngomongin tentang sastra jendra. Sastra jendra ngomongin peperangan pada waktu itu, peperangan antara Bharatayuda dan Kurawa ya. Nah, bagaimana nilai-nilai filosofis yang lahir Pandawa, ngomongin obrolan antara Krishna dengan Arjuna waktu itu. Itu tiba-tiba saya menyerap gitu loh. Wah, ini keren nih digambar, saya gambar dan berubah. Karya saya itu benar-benar berubah dan saya bisa merasakan pada karya saya kalau tidak menemukan titik black hole-nya itu gitu loh. Kedalamannya black hole-nya itu apa gitu. Rasanya nggak puas ngegambar itu. Jadi akhirnya gambar itu menjadi gelap gitu. Kok jadi gini gambar saya? Nah, selesai gambar itu saya gambar.
Akhirnya karya itu dibeli sama orang Singapura, tapi bukan orang Singapura, jadi dia apa ya, bisnis lah di Singapura, orang Amerika. Jadi dia ambil tuh, tidak. Terus kemudian akhirnya saya pulang ke Bandung gambar, sampai kemudian ada orang tua bilang, kamu tuh kok gambarnya nyerem-nyerem gitu, beda dengan yang dulu. Coba kalau teriakatannya sama nasi Padang, pasti hasilnya beda itu. Kok jadi berubah gitu loh katanya itu. Entah, saya juga nggak ngerti. Pokoknya sejak itu saya bisa melihat karya yang kuat dan tidak. Misalnya saya pilih ini semua karya orang yang oh ini lewat, ini lewat. Apa jadi halus ya intinya ya? Ya jadi peka. Peka. Ya, jadi awas gitu ya, awas sama itu, dan kita tuh bisa merasakan ini orang ini lagi tidak enak sama aku nih yang lewat nih, kelihatan misalnya itu rasa cek gitu loh. Kayak orang bikin nasi goreng lagi ini ya. Lagi marah tuh kelihatan. Gitu. Orang Jawa dulu kan suka tirakatan. Itu untuk menghaluskan ini agar peka, agar dia bisa menangkap pertanda-pertanda dari alam. Iya. Gitu. Karena memang ya guru saya bilang bahwa hidup itu makanya kita harus dibersihkan diri kita. Dari selama ini kan ketutup oleh energi pikiran yang negatif yang tidak nyambung dengan kita gitu ya. Kemudian akhirnya dibersihkan seperti itu, dan kemudian ada kepekaan. Oke, kita tutup situ Kang. Nanti kita bahas masalah kepekaan nih ya. Ya, identitas seni ya. Kuat nggak kuat, karakter gitu ya. Nanti itu menarik ya, menarik sekali untuk bagi kawan-kawan ya, kawan Kongko Budaya. Ini menjadi sesuatu bagaimana melihat melahirkan sebuah identitas seni kita ya. Oke. Kawan-kawan Kongko Budaya, sampai jumpa.